Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari terkait dengan konsep inheritance. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan materi inheritance. Jadi di sini saya hanya mengulang saja ya. Jadi inheritance atau biasa kita kenal sebagai turunan adalah suatu konsep agar suatu kelas dapat mewarisi karakteristik dari suatu kelas yang lain atau biasa disebut sebagai superclass atau parent class. Jadi pada penerapannya, misalkan gini, ketika kita membuat suatu kelas yang namanya A, dan di situ kita kasih keyword extends B, maka itu bisa dikatakan bahwa kelas A merupakan turunan dari kelas B, sehingga nanti karakteristik dari kelas B akan diwarisi oleh kelas A. Jadi ketika kita ingin menggunakan inheritance, maka kita butuh keyword extends jika kita menerapkan inheritance-nya pada bahasa pemrograman Java. Terlepas dari fungsi dari inheritance itu, kita perlu tahu mengapa kok butuh inheritance. Jadi dengan kita menggunakan inheritance, ini merupakan suatu pendekatan yang akan memudahkan kita agar dapat saling berbagi kode. Jadi code reuse. Jadi kode-kode yang sering digunakan pada kelas yang butuh memiliki karakteristik yang sama itu hanya perlu kita definisikan di superclass saja, sehingga kita nggak perlu ngoding di tiap kelas yang memiliki karakteristik yang mirip. Nah, pada konsep inheritance ini itu biasa dikenal dua teori. Jadi ada teori generalisasi dan teori spesialisasi. Ketika kita membuat suatu parent class, di mana suatu parent class ini memiliki karakteristik yang umum yang nanti akan diterapkan oleh kelas child atau child class, itu kita sebut generalisasi. Jadi kita mengambil dari beberapa subclass yang karakteristiknya sama, kita ambil untuk membuat suatu parent class. Itu yang biasa kita sebut sebagai generalisasi. Tetapi sebaliknya, ketika kita memiliki parent class dan kita ingin turunkan menjadi subclass sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, itu disebut sebagai spesialisasi. Contoh dari inheritance bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi di sini ada kelas vehicle, di mana kelas vehicle ini memiliki dua turunan, yaitu kelas mobil dan kelas truk. Nah, kelas mobil sama kelas truk ini nantinya akan memiliki karakteristik yang sama dari kelas vehicle, di mana nanti untuk karakteristik khusus yang membedakan antara kelas mobil sama kelas truk ini bisa didefinisikan di subclassnya saja. Jadi dengan kita bisa menerapkan inheritance, kita bisa lebih menghemat waktu pengerjaan coding, meningkatkan tingkat code reuse atau penggunaan code, sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang penulisan code yang sama. Dan agar kita dapat mengakses konstruktor maupun method yang ada di superclass atau parent class, kita dapat menggunakan keyword super. Nah, untuk penggunaan keyword super ini ada dua cara ya, eksplisit maupun implisit. Jadi meskipun kita nggak mendefinisikan keyword super di konstruktor subclass, maka secara otomatis sebenarnya dia sudah menerapkan pemanggilan keyword super meskipun nggak terlihat. Jadi ini bisa dikatakan sebagai implisit. Atau kalau memang kita butuh untuk memanggil suatu konstruktor ataupun method di method yang ada di subclass, kita bisa menggunakan keyword super di method-method yang membutuhkan. Jadi nggak harus di konstruktor saja, tapi bisa di method yang lain yang ada di subclass. Nah, untuk implementasi inheritance maupun penggunaan keyword super akan saya jelaskan di video praktek yang akan muncul setelah ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan praktek inheritance, di mana di sini sudah saya siapkan satu file faculty.java yang saya ambil dari contoh pada slide pertemuan sebelumnya. Nah, di sini
pada file faculty.java ada 3 kelas, yaitu kelas person, kelas employee, dan kelas faculty, di mana kelas person ini sebagai superclass karena dia tidak merupakan turunan dari kelas yang lain yang kita buat. Langsung ada kelas employee di sini. Nah, kelas employee ini merupakan turunan dari kelas person karena di sini ada keyword extends person. Jadi bisa kita katakan bahwa kelas employee merupakan turunan atau inheritance dari person. Langsung di sini ada kelas faculty, di mana kelas faculty ini merupakan turunan dari kelas employee. Karena di sini ada lebih dari satu tingkatan turunan, maka bisa kita sebut sebagai multiple inheritance. Untuk tracing code-nya sendiri, mari kita coba ya. Oke. Jadi hasil outputnya itu yang pertama person no constructor is invoked, kedua invoke employee overload constructor, ketiga employee no constructor, dan yang terakhir adalah faculty no constructor is invoked. Nah, di sini mengapa kok bisa outputnya seperti ini? Padahal yang kita panggil pertama kali adalah new faculty. Jadi kita melakukan instansiasi dari kelas faculty, tapi output pertamanya bukan faculty no constructor, malah ini outputnya yang terakhir. Ingat dari konsep super yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika kita menjalankan suatu proses instansiasi suatu kelas, maka ketika itu juga konstruktor superclass dipanggil terlebih dahulu, baru logika yang ada di dalam subclass itu sendiri. Nah, berhubung di sini faculty merupakan turunan dari kelas employee, maka konstruktor employee dijalankan terlebih dahulu. Jadi, ketika kita jalankan new faculty ini, di mana new faculty ini memanggil konstruktor public faculty yang ada di sini, maka sebenarnya di sini itu ada penerapan super. Jadi seperti ini. Tapi kalau kita tulis seperti ini, kita sebut sebagai eksplisit. Berhubung kita tidak menulisnya, maka pemanggilan konstruktor disebut sebagai implisit. Jadi meskipun nggak kita tuliskan di sini, outputnya tetap sama. Jadi konstruktor dari superclass-nya yang dipanggil terlebih dahulu, maka dia akan memanggil konstruktor superclass yang tanpa argumen terlebih dahulu. Berhubung di konstruktor superclass yang menjadi superclass dari faculty ini adalah kelas employee, dan di konstruktor employee yang tanpa argumen ini sudah ada pemanggilan konstruktor yang lain di sini, maka dia akan memanggil konstruktor yang ada di sini terlebih dahulu, yaitu konstruktor employee yang ada argumennya atau ada parameternya. Jangan ambigu ya, argumen sama parameter anggaplah sama. Jadi yang ada argumennya di sini dipanggil karena di sini ada keyword this dan ada parameter dan ada argumennya ini ya. Sehingga konstruktor di sini dipanggil. Tapi ketika memanggil konstruktor employee yang dengan parameter di sini, karena employee di sini adalah extend person, maka sebenarnya di sini juga ada konstruktor super, tapi implisit. Jadi konstruktor person ini dipanggil yang paling pertama karena kelas person ini merupakan superclass yang tidak merupakan turunan dari kelas yang lain lagi. Jadi ini yang tingkatan paling atas. Sehingga output pertamanya adalah person no argument constructor is invoked. Jadi outputnya yang ada di sini ya, sesuai. Baru nanti yang kedua yang di sini, karena ini adalah pemanggilan konstruktor. Baru yang ketiga, baru yang terakhir ada di faculty, di mana faculty itu merupakan subclass yang paling bawah. Nah, bagi yang agak bingung terkait dengan new faculty ini, proses instansiasi seperti ini bisa dilakukan pada kelas yang sama. Karena ini melakukan instansiasi pada kelas yang sama yaitu faculty, maka bisa
kita deklarasikan langsung seperti ini, new faculty. Jadi ini sebenarnya sama seperti kita mendeklarasikan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini saya rubah kayak gini, saya jalankan lagi, nah, outputnya tetap sama. Tapi bagaimana kalau kita ingin mengubah konstruktor yang dipanggil oleh subclass yang ada di bawahnya misalkan. Jadi misalkan saya ingin ketika saya memanggil kelas employee di sini, di mana kelas employee di sini itu ada parameternya, ada argumennya, maka tinggal kita siapkan konstruktor tambahan di sini. Jadi misalkan public, mohon maaf, keskip ya, public person string s, misalkan kayak gini ya. Langsung kita buat aja di sini ada sesuatu yang sama, misalkan outputnya, misalkan kita kasih indeks 0. Kita kasih nama aja konstruktor baru. Nah, agar konstruktor ini dijalankan pada subclass untuk menggantikan konstruktor no argumen ini, maka kita harus mendeklarasikannya secara eksplisit. Bagaimana caranya? Jadi kayak gini. Karena di sini adalah urutan yang kedua, kita ganti aja yang di sini ya. Maka kita panggil super, tapi biasanya kan kayak gini yang tanpa argumen, tapi yang untuk kasus ini kita kasih parameter, sehingga yang nanti akan dipanggil bukan konstruktor tanpa argumen, tapi konstruktor yang dengan argumen, yaitu konstruktor person dengan argumen string. Kita coba tes ya untuk yang ini. Oke, jadi bisa dilihat di sini ya, outputnya jadi konstruktor baru, menggantikan konstruktor yang tanpa argumen. Karena di sini sudah kita gantikan dengan pemanggilan konstruktor yang lain, yang dengan argumen. Jadi yang dipanggil itu hanya satu saja. Jadi kalau misalkan kayak gini kasusnya ya, karena di sini kalau secara implisit itu ada super yang memanggil konstruktor superclassnya, tetapi karena di sini sudah ada pemanggilan konstruktor yang lain, sehingga untuk yang konstruktor employee ini tidak memanggil superclass konstruktor person, tapi dia memanggil konstruktor employee yang ada argumennya. Untuk pengaplikasian toString sendiri, itu jika kita ingin membutuhkan informasi yang lebih bermanfaat ya, biar gak mengembalikan hanya objek dan ID-nya, itu kita bisa override di bagian atas ini aja. Misalkan return ini contoh override. Nah, maka nanti ketika ini kita jalankan di subclass, misalkan kita panggil di sini, misalkan ini kita vaku, maka dia sudah tidak mengembalikan objek ID lagi, langsung informasi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita coba aja ya. Nah, bisa dilihat di sini, habis indeks-indeks yang sudah tertera sebelumnya, ada output baru, yaitu ini contoh override. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini ada file apple.java, di mana dalam file apple.java ini ada dua kelas, yaitu kelas apple dan kelas fruit. Di sini kelas fruit menjadi super kelas, sedangkan kelas apple merupakan turunan dari kelas fruit. Tetapi bisa dilihat di sini, kelas apple memunculkan garis merah yang menunjukkan bahwa ada error di situ. Dan errornya mendeklarasikan informasi bahwa
kelas Apple ini membutuhkan konstruktor dari superclass dalam bentuk default konstruktor atau konstruktor tanpa argumen. Tetapi pada kelas Fruit itu sudah ada konstruktornya, yaitu public Fruit tapi dengan argumen string. Jadi default konstruktor bisa dimunculkan ketika di dalam kelas tersebut tidak ada konstruktor sama sekali, tapi di kelas Fruit sudah ada konstruktornya, sehingga default konstruktornya berubah jadi konstruktor Fruit ini tapi dengan argumen. Tetapi pada implementasinya kelas Apple ini nggak ada konstruktor sama sekali, otomatis ini seperti kayak gini ya. Jadi public Apple super. Jadi sama halnya seperti ini kalau misalkan kita nggak ada implementasi sama sekali. Jadi tetap error. Cuma garis merahnya berubah dari yang Apple yang di sini berubah ke sini. Solusinya bagaimana? Ada dua solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi error ini. Solusi yang pertama, kita menambahkan konstruktor tanpa argumen di kelas Fruit. Jadi public Fruit seperti ini. Jadi otomatis error yang ada di kelas turunannya akan menghilang. Ada cara yang lain lagi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal ini, yaitu kita deklarasikan secara eksplisit seperti ini, tapi kita nggak pakai yang no argumennya, tapi kita masukkan argumennya. Jadi kita masukkan argumen aja seperti ini, string kosong, maka dia sudah nggak error. Karena kenapa? Dia sudah tahu dia harus memanggil konstruktor yang dengan argumen string, meskipun di situ argumen stringnya kosong, hanya ada tanda petik 2. Nah, maka apa yang bisa kita pelajari dari hal ini, yaitu ketika kita membuat suatu konsep inheritance, harus disesuaikan antara konstruktor yang ada di subclass dengan yang ada di superclass. Jangan sampai ketika di superclass itu ada pendefinisian konstruktor yang dengan argumen, tapi di subclass itu kita biarkan pemanggilan konstruktornya dengan argumen, atau kita biarkan implisit. Otomatis dia akan memanggil konstruktor tanpa argumen, di mana di superclassnya nggak ada. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.